Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di kelas 11. Jangan bosen kalau matematika peminatannya tetap Bu Ayu. Kalau kalian kepengen ganti guru kayaknya nggak bisa ya, maaf, kalian harus ketemu lagi dengan saya. Untuk kelas 11 ini nanti materinya menurut saya lebih mudah daripada yang kemarin kelas 10. Kalau kelas 10 kemarin kan materinya semester 1 ada logaritma. Kalau yang kelas 11 ini nanti trigonometri, jadi lebih banyak hafalannya. Insya Allah materinya lebih mudah, jadi saya harap kalian nanti mengerjakan tugas. Walaupun salah, walaupun tidak jelas juga, yang penting kalian mengerjakan tugas ya. Nggak perlu perkenalan, kalian sudah tahu kan saya, terus rumahnya di mana, terus pokoknya yang lain-lain kan sudah tahu, jadi nggak perlu perkenalan ya. Oke, untuk yang pertama saya akan menjabarkan tentang garis besar materi di semester ini. Untuk garis besar materi pada semester ini nanti ada dua bab. Bab yang pertama nanti persamaan trigonometri, kemudian untuk bab yang kedua nanti ada jumlah dan selisih sinus kosinus. Untuk pertemuan pertama, karena yang kemarin saya belum sempat buat video, jadi saya gabung sama yang pertemuan kedua ini. Jadi nanti pertemuan ini saya akan membahas perkenalan materi, kemudian ada persamaan dengan cara mencongak, sama persamaan sin X sama dengan sin alfa. Kemudian untuk pertemuan ketiganya latihan, pertemuan keempatnya materi lagi, kemudian kelima latihan, kemudian materi lagi, latihan, seperti itu terus ya. Jadi nanti setelah pertemuan yang materi, jadi materinya nanti kalian lihat di YouTube, kemudian untuk latihannya nanti ada di Google Classroom. Kemudian untuk bab 2-nya nanti juga sama, pertemuan ke-10 jumlah dan selisih sinus nanti ada di YouTube, kemudian untuk pertemuan ke-11-nya latihan, kemudian 12-nya materi lagi, kemudian latihan lagi. Untuk pertemuan ke-14-nya nanti kita bahas soal-soal yang sering keluar di ujian atau soal-soal yang sering dipakai buat ujian masuk SNMPTN atau ujian masuk di perguruan tinggi dan kedinasan. Kemudian untuk untuk pertemuan yang ke-15 nanti ada UAS-UASnya, itu nanti akan saya jelaskan di proses penilaiannya. Untuk tugas-tugas yang ada di semester ini nanti ada T1, T2, T3, T4, T5 sama T6. Jadi nanti semua tugasnya saya masukkan di Google Classroom. T1 itu nanti setelah kalian mendengarkan materi di pertemuan pertama ini nanti, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalian mengerjakan T1. Jadi T1 sampai T6 itu nanti tugas-tugas hariannya. Kemudian untuk pengetahuannya juga ada UAS. Jadi UASnya nanti kalian video call WA saya. Jadi nanti saya kasih pertanyaan ke kalian selama minimal 2 menit, maksimal 5 menit. Jadi kalau kalian sudah siap untuk mengikuti ujian UAS, gak harus pas akhir semester, misalkan 1 bulan ini ternyata kalian sudah tuntas semuanya materi, itu nanti kalian bisa minta UAS. Cara UASnya itu tadi, nanti kalian silakan video call saya, nanti saya kasih pertanyaan, kalian berusaha menjawab, nanti saya kasih nilainya. Kemudian untuk keterampilannya, membuat video kayak isi solution tentang persamaan trigonometri. Jadi kayak kalian membuat cara gampangnya itu seperti ini, kayak gitu. Nanti isi solutionnya itu nanti durasinya maksimal 3 menit. Kemudian diupload di IG pakai hashtag tugas matpe Ayu 11. Kemudian kalau kalian nanti, karena ini kan kalian masih SKS ya, kalau kalian kepingin tuntas dulu, nggak harus nunggu akhir semester. Misalkan kalian pengen ngerjakan T1, T2 sampai T6-nya dulu dan akhir bulan Agustus selesai, berarti nanti kalian bisa langsung UAS dan bisa materi semester 4-nya. Seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas, nanti bisa WA saya bisa jawab. Kalau saya nggak sedang sibuk atau nggak tidur, insya Allah saya jawab. Untuk proses penilaiannya, karena saya biasanya hanya menentukan 1 kali nilai saja, yaitu buat UAS, tapi nanti kita pasti ada yang namanya UTS. Jadi nanti untuk pengetahuan sama keterampilannya saya bagi seperti ini. Untuk pengetahuannya nanti pasti dimintai 2 KD. Jadi yang KD pertama saya kasih T1 ditambah T2 dibagi 2. Kemudian untuk KD keduanya nanti T3 ditambah T4 dibagi 2. Kemudian untuk keterampilannya KD1 saya isi keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Maksudnya gimana? Kalau tugas-tugas kalian penuh, berarti nanti keaktifannya saya tulis 100. Kemudian kalau misalkan tugas-tugas kalian ada yang kosong atau kalian telat mengumpulkan atau seperti apa, nanti keaktifannya ya menyesuaikan. Kalau kalian tidak pernah mengerjakan tugas sama sekali, berarti keaktifannya saya tulis 0. Kemudian untuk video itu di KD2. Jadi kalau kalian sudah setor video sebelum UTS, berarti nanti saya kasih nilai keterampilannya di KD2. Tapi kalau kalian masih belum, nanti berarti videonya saya tulis 0 juga. Kemudian untuk UASnya itu untuk pengetahuannya itu saya pakai 30% rata-rata tugas. Jadi untuk T1 sampai T6 nanti
di rata-rata, kemudian dikali 30%, ditambah 2% keaktifan. Dari keaktifan kalian, mulai dari tugas-tugasnya selesai apa belum, terus kalian rajin absen apa enggak, itu nanti nilainya 20%. Kemudian untuk 50%-nya itu adalah nilai UAS. UAS yang mana? UAS yang kalian video call saya tadi. Jadi saya kan untuk UASnya tadi kan suruh kalian untuk video call lewat WA. Jadi itu nanti saya buat nilainya UAS. Kemudian untuk keterampilannya pakai 100% video yang diupload di IG. Sebelum kita ke persamaan trigonometri, saya akan mengingatkan kalian tentang nilai-nilai trigonometri di sudut-sudut istimewa. Jadi di sini ada 0 sampai 360. Kalian nggak harus menghafalkan semuanya kok sebenarnya. Jadi di situ nanti sebenarnya nilainya berulang. Kayak sin 0 itu kan nilainya 0, dia akan berulang di 180. Cuman bedanya nanti kalau kalian pernah dapat di matematika wajib yang kelas 10 semester 2, itu nanti semua sindikat tangannya kosong. Kayak gini ya, sebentar. Nah, jadi nanti nilai sinnya kan yang tadi ya. Jadi sebenarnya semuanya itu berulang, ada kuadran 1, kuadran 2, sama kuadran 3 dan 4. Kalau yang ada di kuadran 1 itu yang sebelah sini, sudutnya berapa? 0 sampai 90. Kemudian di kuadran 2 sudutnya berapa? 90 sampai 180. Kemudian ada kuadran 3, sudutnya berapa? 180 sampai 270. Kemudian nanti ada kuadran 4, sudutnya berapa? 270 sampai 360. Gitu ya. Kemudian maksudnya tadi ada semua sindikat tangannya kosong itu, kalau yang di sini di kuadran 1 itu yang positif nilainya sin. Kalau di kuadran 1 itu nanti yang positif adalah semua. Kemudian di kuadran 2 itu yang positif nilainya sin. Kalau di kuadran 3 itu yang positif nilainya tan. Di kuadran 3 itu nanti yang positif nilainya tan. Kemudian di kuadran 4 itu nanti yang positif nilainya cos. Maksudnya yang positif nilainya sin itu berarti cos sama tannya nilainya negatif. Kalau yang di kuadran 1 kan semua, berarti sin, cos, sama tan semuanya positif. Kemudian yang ada di kuadran 2 itu nanti yang positif adalah nilainya sin, berarti cos sama tangannya negatif. Di kuadran 3 yang positif nilainya tan, berarti sin sama cosnya nilainya negatif. Kemudian di kuadran 4 nanti yang positif adalah nilainya cos, berarti sin sama tangannya nilainya negatif. Gak perlu saya jelaskan lebih lanjut kalian, karena kalian yang semester 2 kemarin untuk mat wajibnya sudah dapat ini kan. Jadi singkatannya biasanya semua sindikat tangannya kosong. Seperti itu ya. Kemudian kalian nggak perlu menghafalkan semua rumus nilai trigonometri. Jadi kalian cukup hafal yang di kuadran 1 saja. Kenapa? Karena nanti ada rumusnya. Kalau misalkan di kuadran 1 itu sudutnya alfa, berarti di kuadran 2 itu nanti sudutnya 180 min alfa. Kayak gitu ya. Kemudian kalau yang ada di kuadran 1 alfa, di kuadran 3-nya berapa? Berarti 180 tambah alfa. Kalau yang di kuadran 4 itu berarti nilainya 360 min alfa. Kayak gitu ya. Oke, saya save dulu. Kemudian kita balik lagi ke yang sini tadi. Jadi kalian cuma menghafalkan yang 0 sampai 90 saja. Misal sekarang kalian disuruh mencari nilainya cos 225 misalkan. Cos 225. Cos 225. 225 itu berarti kan di kuadran 1, 2, 3 apa 4? Di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 tadi kalian ingat-ingat ya rumusnya. Jadi kalau saya nulis rumus nanti tolong kalian catat, jadi biar nggak bingung. Jadi berarti cosnya 225 kan ada di kuadran 3. Rumusnya kuadran 3 itu tadi apa? 180 ditambah alfa. Berarti kalau mau cari ininya 225 dikurangi 180. Nilainya berapa? 45. Berarti
cos 225 itu nanti akan sama dengan cos 45. Sama dengan cos 45 kan. Nah, karena di kuadran 3 itu tadi yang positif hanya tangen, cos 45 kan nilainya setengah akar 2. Karena yang positif hanya tangen, berarti nilainya jadi cos sama sinnya kan negatif, min setengah akar 2. Jadi nilainya cos 225 itu adalah min setengah akar 2. Atau kalau kalian nggak mau menghafalkan ya udah pakai tabel yang panjang tadi. Jadi kalian nyatet di buku kalian yang ini ya. Jadi sin 0 sampai sin 360. Di bawahnya itu nanti yang sudut radian. Ingat pi per 6, pi itu kan 180, berarti kalau pi per 6 180 dibagi 6 sudutnya berapa? Berarti 30 derajat. Kayak gitu ngitungnya ya. Kemudian untuk yang 2pi per 3, 2 kali 180, 360 dibagi 3 berapa? 120. Oke, cukup untuk ingat-ingatnya. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Jadi persamaan trigonometri yang bentuknya paling sederhana. Persamaannya berarti sin X sama dengan sin alfa. Ini untuk rumus-rumusnya. Ini ya. Apabila sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K360. Atau X-nya sama dengan 180 min alfa. Jadi nanti ada dua penyelesaian kalau sin. Yang pertama alfa tambah K360, yang kedua 180 min alfa ditambah K360. Kemudian kalau cos X-nya sama dengan cos alfa, berarti X-nya sama dengan alfa ditambah K360 sama X sama dengan min alfa tambah K360. Cos juga ada dua rumusnya. Kemudian untuk X-nya sama dengan tan X-nya sama dengan tan alfa, berarti X-nya sama dengan alfa ditambah K180. Berarti cuma satu rumus saja. Kemudian untuk yang pakai pi, itu rumusnya ada sendiri di sini. Jadi kalau sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah K 2pi atau X-nya sama dengan pi min alfa ditambah K 2pi. Mirip. Jadi kalau yang tadi pakai derajat, yang ini pakai pi. Kalian tinggal ngerubah. Kalau pi itu tadi nilai 180, berarti kalau 360 itu jadi 2pi. Karena kalian yang kemarin semester 2 itu kan masih banyak nggak pernah diajarnya, jadi kalian juga masih bingung pi itu apa, kemudian alfa itu kayak gimana. Saya akan ngulang dikit-dikit. Jadi nanti pi itu kan nilainya 180, berarti kalau 220 itu berapa pi? Tinggal dibagi 220 dibagi 180 pi. Nilainya coret-coret, ini jadi 11, yang ini jadi 9. Jadi 220 itu sama dengan berapa? 11 pi per 9. Kayak gitu ya cara nyarinya. Oke, contoh lagi. Kalau saya punya sudut 240 itu sama dengan berapa pi? Cara ngitungnya 240 dibagi 180 pi. Coret-coret dibagi 6 berapa? 4 dibagi 6 3. Berarti bisa ditulis 3 per 4 pi. Kayak gitu ya. Kemudian kalau dibalik, sekarang saya punya 3 per 5 pi. Dalam derajat berarti berapa? Tinggal dikali. Kalau ini gampang, 3 per 5 dikali 180. 180 dibagi 5 berapa? 36 36 dikali 3 kali 6 18, nyimpen 1 108. Jadi 3 per 5 pi itu adalah 108 derajat. Oke, sekali lagi ada 2 per 3 pi. Nilainya berapa derajat? Berarti 2 per 3 dikali 180. 180 bagi 3, 60 kali 2, 120 derajat. Sekarang kita coba untuk membahas persamaan yang sin. Kita ingat tadi bentuknya sin itu kalau saya punya sin X sama dengan sin alfa,
Berarti nanti X-nya ada 2 ya. Sorry. Sin X sama dengan sin alfa. Berarti nanti X-nya ada 2. Yang pertama X-nya sama dengan alfa plus K 360. Kemudian yang kedua X-nya sama dengan 180 min alfa plus K 360. Atau kalau dalam bentuk pi, X-nya itu sama dengan alfa ditambah K2pi, atau X-nya sama dengan alfa sama dengan 180 min, maaf karena pi ya, sorry. Berarti nanti pi min alfa ditambah K2pi. Oke, ini untuk rumus yang sin. Sekarang kita nyoba mengerjakan soalnya. Misalkan saya punya sin X sama dengan sin 40. 0 kurang dari X kurang dari 150. Nah, ini misalkan ya. Berarti tadi kita ingat-ingat ya, kalau sin itu ada 2. Karena ini batasnya pakai sudut, berarti kita nanti ngerjakannya juga pakai sudut. Ini pakai 150. Berarti nanti X-nya sama dengan, yang pertama tadi kan alfa plus K 360. Alfanya berapa ini? Berarti kalau soalnya ini alfa, berarti alfanya adalah 40. Nah, kalau alfanya 40 berarti tadi kan rumusnya alfa plus K 360, berarti 40 ditambah K 360. Oke, ini untuk rumus pertama. Rumus keduanya berarti 180 min 40 plus K 360. Gini ya. Berarti hasilnya 180 dikurangi 40 berarti 140 tambah K 360. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya ini rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah 40 ditambah K 360. Berarti rumus yang pertama kan ini. Ini rumus yang pertama. 40 tambah K 360. Berarti hasilnya HP-nya yang pertama adalah 40. 40 ditambah 360. Berarti 360 tambah 40. Berapa? 400 kan? Sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasnya 0 sampai 150. Jadi 400-nya tidak memenuhi, tidak usah ditulis. Kemudian yang kedua 180 min 40 ini jadinya 140 kan, ditambah ke 360. 140 memenuhi batas enggak? Oh iya memenuhi, berarti ditulis 140, 140 ditambah 360 berapa? 500. Memenuhi apa enggak? Enggak. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya hanya ini. 40 sama 140. Itu untuk yang sin. Oke, untuk yang cos. Untuk yang cos itu rumusnya cos kan, cos kalau saya punya cos X sama dengan cos alfa, berarti X-nya sama dengan alfa plus K 360 sama X-nya sama dengan min alfa plus K 360. Atau kalau kita pakai pi, itu ada X-nya sama dengan X-nya sama dengan alfa. X-nya sama dengan alfa ditambah K2pi, atau X-nya sama dengan min alfa ditambah K2pi. Ini ya rumusnya. Oke, sekarang kita nyoba ke soal. Kalau saya punya soal gini, cos 22 cos X sama dengan cos 22, mana 0 kurang dari X kurang dari 360 aja. Kita pakai pi aja ya, biar beda nanti sama yang sin. Kurang dari 2pi. Nah, berarti kita disuruh menentukan HP. Karena di sini batasnya, ini kan batasnya. Batasnya ini kan kita pakai pi.
Berarti kita juga ngerjakannya pakai yang rumus pi, bukan pakai rumus yang sudut biasanya. Berarti di sini cos tadi rumusnya X-nya sama dengan alfa ditambah K3 K2pi. Berarti alfanya berapa? 22 kan alfanya. Berarti X-nya sama dengan 22 ditambah K2pi. Kayak gini ya. Oh ya, lupa. 22-nya dijadikan pi dulu. Nah, kita hitung dulu ya. Jadi 22 dijadikan pi 22 per 180 pi. Bagi 2, 11. Bagi 2, 90. 11 per 90 pi. 11 per 90 pi ya. Tahu kan yang hitungnya tadi dari mana? 11 per 90 pi. Berarti ini 11 per 90 pi plus K2 pi. Kayak gini ya. Kemudian X-nya yang kedua adalah min 11 per 90 pi ditambah K2 pi. Kayak gini. Berarti himpunan penyelesaiannya yang pertama ini sendiri kan 11 per 90 pi, koma 11 per 90 ditambah 2 pi. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 90. Nah, kira-kira kalau batasnya saja di sini 22 pi. Kalau sesuatu ditambah 2 pi itu pasti lebih besar dari 2 pi kan? Berarti nggak usah ditulis. Kemudian yang ini min 11 per 90 nggak masuk kan? Karena nggak masuk berarti kita cari yang positif. Berarti min 11 per 90 pi ditambah 2 pi. 2 pi nya dijadikan berapa? Biar sama kan penyebutnya 90. Berarti yang atas juga dikalikan 90. Berapa jadinya? 180. Kayak gini kan? Sama. Jadi 180 dikurangi 11. Berapa hasilnya? 100 berapa? 169 per 90 pi. Ini ya. Jadi berapa penyelesaiannya adalah ini. Kalau 169 ditambah 180 pi per 90 jelas lebih dari ini. Jadi nggak usah ditulis. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Untuk tangan juga sama. Tangan kan rumusnya cuma satu kan? Tangan itu rumusnya cuma satu. Jadi kalau saya punya tan X berarti sama dengan tan alfa, itu rumusnya cuma X-nya sama dengan alfa ditambah K 180. Kalau pakai pi berarti X-nya sama dengan alfa ditambah K pi. Ini ya. Ini untuk rumus yang tan. Sekarang kita nyoba ngerjakan kalau saya punya tan X sama dengan tan 10, dimana 0 kurang dari X kurang dari 200, berarti nilainya berapa? Kan ini pakai 200, berarti kita pakai rumus yang sudut juga, bukan pakai yang pi. Berarti X nya sama dengan berapa? Alfanya berapa? Alfanya 10, berarti 10 ditambah K 180, karena rumusnya cuma satu saja kan, berarti himpunan penyelesaiannya berapa? 10 jelas masuk. 10 ditambah 180 190 masih masuk kan? 190 ditambah 180 sudah nggak masuk. Kenapa? Karena batasnya adalah 200. Berapa 190 ditambah 180? Hasilnya adalah 370. Tidak masuk kan? Nah, sudah sampai sini saja. Oke, tadi untuk penjelasan persamaan trigonometri. Kalau masih ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Habis ini untuk pertemuan selanjutnya akan saya kasih T1. Kalau kalian mau ngerjakan T1-nya sekarang juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dikerjakan pertemuan selanjutnya juga nggak apa-apa. Tapi T1-nya sudah saya upload. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau belum bisa atau belum paham bisa ditanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.